Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Putri, NPM 24772031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai traceability dan pengkodean serta teknik audit dan contohnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai traceability atau ketelusuran. Traceability merupakan kemampuan untuk melacak dan menelusuri perjalanan suatu produk pangan mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen. Sistem ini sangat penting dalam industri pangan karena dapat menjamin keamanan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Melalui traceability, perusahaan dapat mengetahui asal-usul bahan baku yang digunakan, siapa pemasoknya, kapan bahan tersebut diterima, bagaimana proses pengolahannya, serta kemana produk tersebut didistribusikan. Dengan demikian, apabila terjadi masalah seperti kontaminasi mikroba, cemaran kimia, atau keluhan dari konsumen, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi sumber permasalahan dan melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, tujuan utama dari traceability adalah meningkatkan keamanan pangan, melindungi konsumen, mempermudah pengawasan mutu, serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem ini juga membantu perusahaan dalam proses penarikan produksi atau rekal apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dalam penerapannya, traceability terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada backward traceability dan forward traceability. Backward traceability digunakan untuk menelusuri asal bahan baku dan seluruh informasi yang terkait dengan pemasok. Sedangkan forward traceability digunakan untuk melacak kemana produk telah didistribusikan setelah diproduksi. Agar sistem traceability berjalan dengan baik, diperlukan sistem pengkodean yang jelas dan terstruktur. Pengkodean atau coding merupakan pemberian identitas khusus pada setiap produk atau kelompok produk sehingga informasi mengenai produk tersebut dapat diketahui dengan mudah. Kode produk biasanya berisi informasi seperti tanggal produk, tanggal produksi, nomor batch, lokasi produksi, jenis produksi, dan tanggal kadaluarsa. Dengan adanya kode tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi setiap produk secara lebih akurat dan efisien. Sebagai contoh, sebuah produk memiliki kode 2A24062501. Huruf A dapat menunjukkan jenis produk, kemudian angka 240625 menunjukkan tanggal produksi yaitu 24 Juni tahun 2025, dan angka 01 menunjukkan nomor batch produksi. Dari kode tersebut, perusahaan dapat mengetahui riwayat lengkap produk yang dihasilkan. Pengkodean yang baik memberikan banyak manfaat, antara lain seperti memudahkan pengendalian mutu, mempercepat proses identifikasi apabila produk terdapat masalah, kemudian mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan efisiensi dalam menunjukkan produksi dan distribusi. Dalam industri pangan modern, sistem traceability dan pengkodean sering dikombinasikan dengan teknologi digital seperti barcode, kemudian QR code, dan RFID, dan sistem komputerisasi yang memungkinkan informasi produk diakses secara cepat dan akurat. Ini saja untuk traceability yang dapat saya jelaskan. Kemudian selanjutnya kita ke teknik audit. Yang pertama, audit merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menilai apakah suatu sistem telah berjalan sesuai dengan standar, prosedur, atau persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam bidang keamanan pangan, audit bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi telah memenuhi standar keamanan pangan, mutu produksi,
mutu produk, serta persyaratan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, audit memiliki beberapa manfaat penting. Di antaranya yang pertama, mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam proses produksi. Kemudian mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keamanan pangan, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam perusahaan. Proses audit biasanya terjadi dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah perancangan audit. Pada tahap ini, auditor menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, jadwal pelaksanaan, serta dokumen yang akan diperiksa. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan audit. Auditor melakukan pengumpulan informasi melalui observasi langsung, wawancara dengan karyawan, pemeriksaan dokumen, serta evaluasi proses secara langsung. Kemudian yang ketiga ada pencatatan ketemuan audit. Semua hasil pemeriksaan dicatat dan dibandingkan dengan standar atau prosedur yang berlaku untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian. Tahapan yang keempat adalah pelaporan audit. Auditor menyusun laporan yang berisi hasil audit, temuan, serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan. Tahapan yang terakhir adalah tindak lanjut atau follow up. Pada tahap ini, perusahaan melakukan tindakan koreksi terhadap temuan audit dan auditor dalam melakukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa perbaikan telah dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa teknik audit yang umum digunakan. Teknik yang pertama adalah observasi langsung. Auditor mengetahui secara langsung aktivitas produksi, kebersihan lingkungan kerja, penggunaan alat perlindungan diri, serta penerapan produksi operasional standar. Kemudian teknik yang kedua adalah wawancara. Auditor mengajukan pertanyaan kepada karyawan atau pihak terkait untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap prosedur yang berlaku. Kemudian teknik yang ketiga adalah pemeriksaan dokumen. Auditor meninjau berbagai dokumen seperti catatan produksi, hasil pengajuan laboratorium, formulasi monitoring, dan laporan pengendalian mutu. Teknik keempat adalah penelusuran atau tracking. Auditor mengikuti alur suatu produk mulai dari bahan baku hingga produksi akhir untuk memastikan sistem traceability berjalan dengan baik. Kemudian ada teknik yang kelima adalah sampling atau pengambilan sampel. Auditor memilih sejumlah data, dokumen, atau produk tertentu sebagai referensi untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Dalam sistem keamanan pangan seperti HACCP, ISO 22000 dan Good Manufacturing Practices atau GMP, audit menjadi salah satu alat penting untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan telah ditetapkan secara konsisten dan efektif. Sebagai kesimpulan, traceability dan pengkodean merupakan sistem yang memungkinkan produk pangan dapat ditelusuri mulai dari bahan baku hingga ke konsumen. Sistem ini berperan penting dalam menjamin keamanan pangan, memudahkan identifikasi produk, dan mendukung proses penerapan produk apabila terjadi masalah. Sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.